Dunia kita luas, begitu luas, hingga manusia baru menyentuh sebagian kecil darinya. Gunung bernafas, laut yang gelap seperti menyembunyikan rahasia purba, dan langit yang kadang memuntahkan hujan tak biasa. Ada banyak hal di bumi ini yang belum pernah kita mengerti sepenuhnya. Di tempat-tempat tertentu, alam berbicara dengan cara yang tidak kita pahami. Tidak semua bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tidak semua berakhir dengan jawaban. Hanya di channel Keanehan Dunia, kamu akan melihat fakta yang jarang diketahui. Teori yang tidak semua orang berani bicara. Anomali yang menantang logika manusia. Dan misteri yang terkubur dalam sejarah bumi hingga sekarang. Selamat datang di Keanehan Dunia. Bayangkan, kamu berjalan di sebuah kota. Matahari bersinar tepat di atas kepalamu, terik, menyilaukan. Namun ketika kamu menunduk ke tanah, tidak ada satupun bayangan gedung menghilang, bayangan kendaraan lenyap. Bahkan, bayangan tubuhmu sendiri tak terlihat, seolah cahaya menyinari dunia ini tanpa meninggalkan jejak. Bagi sebagian orang, ini hanyalah fenomena alam. Namun, bagi yang mengalaminya secara langsung, perasaan yang muncul bukan sekadar heran, melainkan takut. Inilah kisah tentang kota tanpa bayangan. Fenomena kota tanpa bayangan bukan legenda. Ia nyata dan terjadi di beberapa tempat di dunia. Peristiwa ini biasanya terjadi di wilayah yang dilalui garis khatulistiwa seperti Brasil, Ekuador, Kenya, Uganda, Indonesia, bahkan di sekitar Ka'bah, Mekah pada hari tertentu. Fenomena ini terjadi ketika matahari berada tepat di posisi zenit, yaitu titik paling tinggi di langit, tepat di atas kepala manusia. Saat itulah bayangan jatuh lurus tepat di bawah tubuh, sehingga tidak terlihat dari sudut pandang manusia. Namun, meskipun penjelasan sains terdengar sederhana, reaksi manusia yang mengalaminya justru sangat tidak biasa. Banyak orang merasa gelisah tanpa sebab, kehilangan orientasi ruang, seperti diawasi sesuatu dari langit, dan ada yang mengaku tubuhnya terasa kosong, seolah-olah ketika bayangan menghilang, sebagian dari diri mereka ikut menghilang. Di banyak peradaban kuno, bayangan bukan sekadar pantulan cahaya. Bayangan dipercaya sebagai perwujudan jiwa. Di beberapa suku di Amazon, bayangan disebut sebagai roh yang berjalan bersama tubuh. Di Afrika, bayangan dipercaya sebagai penjaga antara dunia manusia dan dunia arwah. Di Asia kuno, bayangan dianggap jejak kehidupan. Itulah sebabnya, ketika bayangan menghilang secara tiba-tiba, bagi masyarakat kuno, itu berarti satu hal. Dominasi dunia roh sedang terjadi. Bahkan, ada kepercayaan ekstrem yang mengatakan, jika seseorang kehilangan bayangan terlalu lama, maka jiwanya akan diambil secara perlahan. Di beberapa desa dekat hutan Amazon, saat hari tanpa bayangan terjadi, anak-anak dilarang keluar rumah. Orang tua menutup jendela. Api dinyalakan di dalam rumah. Doa dibacakan. Mereka percaya bahwa pada jam-jam itu, makhluk yang hidup di antara terang dan kegelapan sedang turun. Di internet, beredar banyak sekali rekaman yang memperlihatkan manusia yang tidak memiliki bayangan. Beberapa tampak berjalan di jalanan. Sebagian berdiri di bawah matahari terang, namun bayangannya tak terlihat sama sekali. Banyak yang menganggap ini hanya sudut kamera. Sebagian bilang ini efek editan. Namun ada beberapa kasus yang tidak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Di Brasil, seorang pria terekam berjalan di jalan setapak hutan terbuka. Semua pohon memiliki bayangan. Semua batu memiliki bayangan, kecuali dirinya. Setelah video itu viral, pria tersebut menghilang, tidak pernah ditemukan lagi. Di Kenya, seorang wanita dilaporkan pingsan tepat pada saat bayangannya menghilang. Ketika sadar,
Ia mengaku melihat langit terbuka, seperti retakan cahaya. Ia hidup. Namun sejak itu, ia kehilangan sebagian ingatannya. Apakah ini hanya halusinasi atau ada sesuatu yang benar-benar tak kita pahami? Dalam sains, fenomena ini dikenal sebagai hari tanpa bayangan atau Zero Shadow Day. Terjadi ketika matahari tepat berada 90 derajat di atas kepala. Sinar cahaya jatuh lurus ke bawah dan bayangan tertelan tepat di bawah objek. Secara fisika, ini logis. Namun yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya adalah dampaknya pada psikologi manusia. Penelitian menyebutkan bahwa manusia menggunakan bayangan sebagai penanda eksistensi visual. Ketika bayangan menghilang, otak mengalami gangguan persepsi keberadaan diri. Itulah sebabnya banyak orang merasa seperti tidak nyata, seperti berada di mimpi, atau seperti berada di dunia lain. Otak kehilangan satu jangkar realitas. Secara ilmiah, ini disebut sebagai disosiasi visual sementara. Namun, tetap saja, mengapa sebagian orang justru mengalami ketakutan ekstrem yang tidak wajar? Sebagian teori ekstrem menyebutkan bahwa kota tanpa bayangan adalah momen persimpangan dimensi. Saat matahari tepat di atas, cahaya tidak memantul, melainkan menekan ruang. Beberapa fisikawan spekulatif menyebutkan bahwa titik zenit ekstrem dapat menciptakan gangguan kecil pada struktur ruang waktu mikro. Tidak cukup kuat untuk memindahkan manusia, tetapi cukup untuk menyebabkan gangguan persepsi realitas. Itulah sebabnya ada yang melihat sosok aneh, mendengar suara bisikan, atau merasa seperti berpindah sesaat. Tidak ada bukti pasti, namun juga tidak sepenuhnya bisa dibantah. Karena hingga hari ini tidak ada satu manusia pun yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran manusia saat ia kehilangan bayangannya sendiri. Dalam simbolisme gelap, hanya dua makhluk yang disebut tidak memiliki bayangan. Makhluk dari dimensi lain. Makhluk yang jiwanya telah hilang. Maka ketika manusia kehilangan bayangannya, walau sesaat, naluri terdalam kita bereaksi. Bukan karena kita takut pada cahaya, melainkan karena kita takut kehilangan bukti bahwa kita masih ada. Dan mungkin kota tanpa bayangan bukan tentang matahari, tetapi tentang bagaimana manusia menghadapi kemungkinan bahwa keberadaan kita di dunia ini jauh lebih rapuh daripada yang kita bayangkan. Narasi ini bukan klaim fakta mutlak, melainkan kombinasi data dan informasi yang belum final kebenarannya. Anomali, mitos, spekulasi, bahkan bercampur gurih dengan konspirasi yang beredar. Untuk membuka rasa ingin tahu, bukan memaksakan kepercayaan.